nama saya Jumria, NIM A501201 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aliran filsafat perennialisme yang dibawakan oleh kelompok 3. Adapun nama-namanya yaitu Ongki Samudra, Vikram Pratamasita, Aulia Oktaviana, Ria Fitri Wulandari, Rizky Amelia, Irna Nurhaliza Bempa, dan Nur Rahman Nasrul, dan juga saya sendiri. Baiklah, saya di sini akan membacakan pengertian dari perennialisme. Perennialisme merupakan aliran pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Secara bahasa, perennialisme berasal dari kata perennial yang bermakna abadi, kekal, dan tanpa akhir. Aliran perennialisme beranggapan bahwa tradisi dipandang sebagai prinsip-prinsip yang abadi dan yang akan terus mengalir sepanjang sejarah manusia. Perennialisme berpendapat bahwa pendidikan itu lebih menuju ke masa lampau yang dianggap ideal dan memberikan pengetahuan adanya suatu nilai-nilai kebenaran yang jelas, absolut dan abadi. Saya akan menjelaskan sedikit materi terkait sejarah aliran filsafat perennialisme. Aliran perennialisme yaitu suatu aliran tentang pendidikan yang sudah ada sejak abad ke-20. Aliran perennialisme lahir yang menjadi reaksi terhadap pendidikan progresivisme, di mana aliran ini menekankan pada suatu perubahan dan sesuatu yang baru. Terdapat 3 tokoh yang membawa pengaruh pendidikan terhadap aliran ini, yaitu Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Aliran perennialisme lebih menekankan pada kebenaran, keabadian, keindahan pada warisan budaya. Pendidikan yang menganut aliran ini menekankan kepada kebenaran absolut universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini bersifat masa lampau, di mana aliran ini kembali pada nilai-nilai budaya. Cara aliran filsafat perennialisme. Baiklah, lanjutan materi adalah yaitu mengenai realitanya banyak problem yang masih mendatangkan kebingungan, kekacauan, kecemasan yang nantinya akan berpengaruh buruk akan hilangnya jati diri pada individu. Dengan demikian, perlunya usaha maksimal untuk menyelamatkan kondisi yang sedang mengancam seseorang individu agar tidak terjerumus oleh arus perkembangan zaman. Bagaimana cara kita menghadapi agar tidak terbawa arus? Yaitu dengan mengembalikan arah dan prinsip awal yang menganut pada masa lampau. Akan lebih baiknya jika mengikuti perkembangan teknologi dengan tidak menghilangkan warisan budaya. Ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Saya akan membacakan materi yaitu landasan filosofis aliran perennialisme. Manusia adalah makhluk yang bersifat rasional karena manusia terlahir dengan fungsi kemanusiaan yang sama. Aliran ini membuktikan adanya hukum rasionalitas masih ada dan benar di sepanjang zaman. Prinsip rasionalitas yang berkaitan dengan adanya prinsip kesadaran dan kebebasan dalam setiap gerak manusia. Pemikiran aliran ini yaitu ontologis. Ini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Rizky Amelia, yaitu landasan filsafat aliran perennialisme. Nah, landasan ini itu berpendapat bahwa sistem perkembangan pada manusia itu memiliki hukum natural yang bersifat tetap dan tidak teratur. Dalam aliran ini juga menjelaskan bahwasanya manusia itu bersifat rasional karena unggul dalam intelektualnya dengan tidak meninggalkan seni dan keindahannya. Nah, pada hakikatnya juga manusia memiliki 3 potensi dasar, yaitu kemauan, nafsu, dan pikiran, di mana ketiganya itu harus berjalan seimbang agar menjadi manusia yang kritis.
Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang keempat, pandangan aliran filsafat perennialisme terhadap pendidikan. Aliran ini dibangun atas dasar keyakinan ontologis bahwasannya pengetahuan pendidikan itu sudah ada sejak dulu dengan adanya subjek individu yang sedang mencari ilmu dan bagaimana ia menggunakan ilmu tersebut. Dan aliran ini memiliki prinsip dasar dalam mencari kebenaran yang abadi, di mana kebenaran ini dapat kita peroleh dengan latihan intelektual yang menyebabkan pikiran menjadi lebih teratur. Aliran pendidikan berpendapat bahwa transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran mutlak. Pengetahuan yaitu hasil akhir atau informasi apabila seseorang sudah mencari kebenarannya. Karena pada dasarnya setiap pendidikan mencari data yang valid agar mendapatkan tujuan akhir, yaitu kebenaran. Dengan demikian, solusi untuk menumbuhkan rasa semangat untuk belajar adalah dengan mendisiplinkan diri. Disiplin mampu diraih dengan melalui disiplin eksternal terlebih dahulu. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pandangan aliran filsafat perennialisme terhadap pendidikan. Dapat disimpulkan bahwasannya belajar sangat penting untuk memecahkan suatu problem dengan metode mencari kebenaran pada isi aliran ini. Dengan tanda kutip, boleh mengikuti adanya perkembangan teknologi tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai budaya aslinya. Pada aliran ini atau dikenal dengan aliran perennialisme, yaitu aliran masa lampau. Penerapan aliran perennialisme dalam pendidikan sangat dibutuhkan agar individu tidak menghilangkan nilai-nilai budaya yang sudah ada. Pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.